ditemukan lemas dan tanpa busana. Seorang pemuda yang hilang usai pamit mandi di sungai. Dia ditemukan kurang lebih 2 km dari lokasi awalnya. Orang dua sekitar meyakini ia hilang diculik makhluk halus saat mandi dan tersesat di alam lain. Satu Suro adalah momen sakral bagi orang-orang Jawa. Di hari itu orang-orang akan mempersiapkan sebuah acara di saat malam hari, berkumpul, berdoa, memanjatkan doa dan puji syukur atas semua keselamatan yang telah diberikan. Tapi di hari itu juga ada kenangan yang akan terus diingat Eksan sampai akhirnya. Ingatan di mana dia hilang secara gaib. Hilangnya Eksan membuat panik ibunya Tri yang saat itu sedang mempersiapkan masakan untuk acara pengajian malam Satu Suro. Tri panik bukan kepalang. Perasaannya berantakan, tak bisa menemukan anak sulungnya itu. Satu persatu keganjilan mulai nampak ketika putranya, Eksan Aji Saputra, tak kunjung pulang ke rumah. Padahal ia sudah berjanji mengantar ibunya melayat setelah merampungkan pekerjaan hariannya sebagai tukang parkir di pasar. Ia terakhir kali terdengar kabarnya pukul 12 siang saat pamit mandi di sungai. "Duh, panas banget Bu, aku ngadem, aduh sekneng kali yo." "Duh, panas banget ya Bu, aku ngadem, mandi dulu di kali." Pamit Eksan pada ibunya. Eksan bukanlah anak kecil. Saat itu usianya sudah menginjak 30 tahun. Di dekat sungai, ada pemandian umum yang sering didatangi warga. Jaraknya juga dekat dari rumah Eksan cuma 500 meter. Seharusnya tidak butuh lama membersihkan badan di sana. Tapi yang terjadi, Eksan membuat ibunya gelisah di rumah. Ia belum pulang hingga azan maghrib berkumandang. Pencarian dimulai oleh para tetangga. Namun tetangga yang ikut pencarian melaporkan hanya menemukan pakaian dan ponsel Eksan, sedangkan pemiliknya tidak ada di sana. Kabar hilangnya Eksan segera tersebar. Warga, tim SAR, polisi, Satpol PP, hingga relawan berbondong datang ke lokasi dan rumah. Tri tidak menyangka jika Eksan hilang. Rasanya ada yang aneh. Eksan sudah sering melakukan hal itu, dan baru kali ini kejadian ganjil ini terjadi. Bapak sampai masuk ke sungai, nyisir sungai, sambil nangis, bingung dengan apa yang terjadi SMA Eksan. Apa dia jatuh atau dimakan ular? Ucap Tri yang kala itu kebingungan dengan anaknya yang hilang. Malam itu peserta pengajian malam Satu Suro di masjid tak sebanyak biasanya. Sebagian besar warga memilih ikut mencari Eksan di sekitar sungai. Tapi nihil Eksan tak juga ditemukan. Tim SAR dari kantor Basarnas yang semula menduga Eksan hanyut di sungai menemukan kejanggalan sebab aliran air sungai hari itu sangat kecil, mustahil menghanyutkan orang dewasa. Warga dan relawan yang menyisir tepian sungai dan daerah sekitarnya hingga radius 3 km pun tak menemukan petunjuk apapun. Eksan seperti begitu saja menghilang di telan bumi. Tak ada petunjuk lagi yang bisa mengarahkan di mana keberadaan Eksan saat itu. Hal ganjil kembali terjadi. Keesokan malamnya Eksan ditemukan di depan sebuah sekolah menengah atas yang jaraknya 500 meter dari lokasi hilang. Lokasi yang tidak mungkin luput dari pencarian warga. Eksan ditemukan dalam keadaan lemas, linglung, dan tak memakai pakaian. Orang-orang yang menemukan Eksan haru, senang, aneh, dan bingung dengan keadaan Eksan. Semuanya bingung. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Eksan? Kesalahan apa yang ia lakukan? Dosa apa yang telah dilakukan Eksan sampai harus menebus kesalahannya itu? Karena susah dijelaskan secara nalar, warga kemudian menduga hilangnya Eksan melibatkan fenomena gaib. Orang-orang menduga Eksan diculik lampor, wewe gombel, atau demit penjaga sungai, hingga membuat Eksan tersesat di alam lain. Apakah benar Eksan dibawa ke alam lain? Apakah Eksan diculik makhluk halus? Semua pertanyaan terkait hilangnya Eksan menguap, menjadi pembicaraan warga sekitar.
Eksan mengaku, ia seperti melihat api dari obor orang-orang yang mencari Eksan. Sayup-sayup, ia juga mendengar suara-suara tabuhan yang terus dibunyikan warga sambil terus meneriakkan namanya. Tapi karena Eksan sedang di alam lain, semua orang yang mencarinya tak bisa lihat, seperti ada sesuatu yang membatasi jarak pandangan mereka. Padahal orang yang mereka cari ada di situ. Eksan mengaku tak ada yang aneh saat melangkah masuk ke kawasan sungai. Tapi siang itu memang tak ada siapapun selain dirinya. Selesai buang air, Eksan sempat bermain ponsel, lalu melepas baju. Untuk berendam, Eksan menuruni 5 anak tangga di dekatnya. Pemandian umum di sana terdiri dari 3 kolam seukuran 3 kali 3 meter, pancuran bilas, dan area duduk yang langsung bersisian dengan sungai. Tempatnya rimbun, karena banyak pohon bambu menaungi hampir seluruh tempat itu. Eksan, seperti warga lain, biasanya mendinginkan badan atau mencuci baju sambil mengobrol tentang apapun. Tepat 1 langkah sebelum kaki Eksan menyentuh air di anak tangga terakhir, ia merasakan sebuah tepukan kasar di tengkuknya. Seelah itu, ia merasakan ada udara dingin yang ia rasakan benar-benar dingin di antara udara yang panas siang itu. Kemudian, tiba-tiba semua menjadi gelap. Eksan tak tahu berapa lama ia tak sadar. Yang ia tahu, begitu membuka mata, ia sudah berada di sebuah barisan panjang berisi laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Perasaan campur aduk menyelimuti Eksan. Ia kaku dan membeku di tempat itu, melihat hal ganjil berada di depannya. Saya panik, sangat panik. Nggak tahu ini apa dan di mana, ujarnya. Ia mengaku melihat beberapa perempuan yang wajahnya sama semua, dan juga beberapa laki-laki yang justru berbeda-beda. Ada yang berambut panjang, cepak, berambut putih. Ada yang berdarah, tinggi badan para laki-laki sama. Ingatan Eksan tentang hari itu amat detail. Posisinya saat itu berada di paling kanan, berjejer dengan sosok perempuan cantik yang memakai kemben dan selendang halus warna krem muda dengan rambut terkuncir ke belakang. Ia sendiri memakai pakaian dari kain senada yang dililitkan ke badannya. Ada 3 pasangan lain di sisi kirinya. Dalam hatinya, ia berteriak-teriak minta tolong sambil menangis, ingat istri dan keluarganya. Tapi mulut terkunci dan badan rasanya lemas dan tidak bisa dikontrol. Segala gerakan seperti dikontrol seseorang. Ia mengikuti apa yang dilakukan orang-orang yang dilihatnya. Menurut Eksan, barisan itu amat panjang hingga ujung depan belakangnya tak bisa ia lihat. Mereka berjalan di sebuah jalur jalan setapak berbatu. Di sekitar tempat itu benar-benar kosong, tak ada apa-apa, segalanya terasa hampa. Meski terus berjalan, pemandangan sekelilingnya tak berubah. Ia juga tak tahu kemana tujuan barisan itu. Hanya sekali Eksan melihat beberapa bola api menyala seperti mengikutinya. Itu pun terlihat samar dan jauh. Ia merasa sudah berjalan kurang lebih 2 jam. Suasana saat itu temaram, seperti saat subuh atau menjelang maghrib. Udara yang ia rasakan cenderung sejuk. Nyatanya, warga mencari Eksan selama kurang lebih 35 jam sampai ia ditemukan. Ibunya juga bercerita bahwa malam itu, warga memang mencarinya di sepanjang sungai menggunakan obor sambil melakukan black-thing, yaitu membunyikan peralatan dapur seperti panci atau wajan dengan memukul-mukul sambil memanggil nama korban di lokasi hilang. Usaha ini umum dilakukan warga ketika kasus seperti ini terjadi. Saya mikirnya, mungkin yang saya lihat itu api dari obor orang-orang yang mencari. Tapi karena aku sedang di alam lain, jadi nggak kelihatan. Padahal ya di situ. Tidak masuk akal menurut sebagian orang, walau eksistensi alam lain ini telah jadi salah satu pertanyaan paling besar umat manusia. Setelah kejadian hilang itu, Eksan belum pernah mandi atau sekadar mengunjungi sungai itu lagi. Ia bertutur jika takut,
takut tidak sengaja melakukan dosa yang harus membawanya melakukan sebuah penebusan dosa agar bisa pulang atau apapun itu. Yang jelas masuk tempat itu membuatnya susah untuk pulang. Setelah berjalan lama, Eksan mengaku ada sosok laki-laki tua membagikan makanan padanya. Dia diberi sebuah daun jati yang di atasnya terdapat sesuatu yang bening dan berbentuk bulat. Eksan lalu makannya. Rasanya tawar. Eksan merasa tubuhnya sedikit lebih kuat usai menelan benda itu. Ia mencoba menggerakkan kaki kanan keluar dari jalan setapak batu tadi, dan kali ini berhasil. Setelah bisa keluar dari jalur itu, tanpa pikir panjang ia langsung lari. Eksan merasa dari ruang yang kosong itu mulai bisa melihat sesuatu. Ia merasa pusing, keadaannya setengah sadar. Eksan seperti berlari, mencoba menembus batas alam lain itu, yang menurutnya susah untuk ditembus. Perlahan, semua begitu gelap, ia lagi-lagi tak bisa melihat apa-apa. Secara perlahan, ia merasakan tubuhnya jatuh dan lemas. Kesadarannya baru sepenuhnya pulih saat ia membuka mata. Terbaring di lantai ruang tamu rumahnya, dikerubungi banyak orang. Setelah dilakukan ruqyah, ia mengaku baru bisa melihat jelas keadaan sekitar. Ia bersyukur pengalamannya hilang, tersesat di alam lain, tak memberi efek buruk pada kondisi fisik maupun psikisnya. Setelahnya masih berjalan apa adanya. Alam lain itu ada. Setidaknya itulah yang dikatakan Eksan. Dengan ini semua, ia yakin bahwasanya ada tempat-tempat yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dimanapun tempatnya, harus tetap permisi, karena kita tak akan pernah tahu akan bersinggungan dengan siapa.